واغفر لنا خطايا واسع الكرم يا ربي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مهتم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عما خصوصا إلى أرواح الوالد معلم كهدي حسبي الله من عالم هدي جاير من هدي عبد الرحيم من هدي باص من هدي دولن وإلى سكي الزبيدة بن وإلى أرواح المرزوق بن صالح والطاهر وإلى أرواح وإلى أرواح جميع مشايخنا وعلمنا ولمن أوصانا بالدعاء وإلى أرواح جميع أهل komplek PLN Pulau Kambing Umbaru Ilir Jawa Tanakoja Klender Usulihim wa Furu'ihim wa jami' ahli al-hadirin wa liman assasa hadal masjid wa ila hadratin nabi al-fatiha billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin al-hashiril aqibil amin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin salawatullahi alaihim ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali wan niyyat
wa na'udzubika min hali ahli nar. Faslun wa 'alaika bitulil muksi, gitu ya. Wa kasratil julusi bil masjidi biniyatil i'tikafi. Pasal ini menjelaskan ya, wa alaika bitulil muksi, biasakan, lazimkan untuk berlama-lama diam di masjid ya, wa kasratil julusi fil masjidi ya, banyakin duduk di dalam masjid, biniyatil i'tikafi, dengan niat i'tikaf. Bagi kita yang belum niat i'tikaf, kita niat ya, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala ya, aku niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Jadi duduknya kita di sini akan berpahala, mendapati pahala i'tikaf. Jadi duduknya sama, duduk kagak niat i'tikaf, ya dia nggak dapat pahala. Tapi kalau duduk niat i'tikaf dapat pahala. Makanya di sini dianjurkan untuk ketika kita duduk di masjid itu niati i'tikaf. Walaupun hanya sebentar aja sudah jadi tuh, tapi bagusnya agak berlama, maksudnya dilamain dikit ya gitu. Gitu. Fa innal masajida buyutullahi, karena masjid itu merupakan baitullah ya. Jadi sarana kita untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, walaupun fi ardillah, di bumi Allah yang mana saja itu bisa, tetapi sarana yang terbaik adalah masjid ya. Jadi di masjid begitu bagus tempat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, bermunajat dan sebagainya dan sebagainya. Makanya dulu ada cerita saudara sekalian ya, saya lupa itu apa Imam As-Sirazi atau siapa gitu yang ngajak anaknya untuk beribadah di malam hari ke masjid, tapi sekembalinya dari masjid anaknya bilang, ayah, alhamdulillah kita sudah sholat sunnah di masjid. Kita lihat itu orang dari kita pergi sampai kembali masih tidur aja. Nah, ya kan banyak orang yang tidur aja, termasuk yang di emper toko dan sebagainya gitu. Walaupun suara bacaan ayat Al-Quran di masjid sudah bunyi, tarhim sudah bunyi, dan lainnya sudah bunyi, masih anteng orangnya gitu ya. Kata bapaknya, nah kalau tahu tadi kamu bakal bicara semacam itu, ya mendingan kamu di rumah daripada ikut sholat sunnah di masjid ya, qiyamul lail, tahajud ya, daripada membicarakan orang lain ya.
sehebat apapun itu sholat sunnah. Tapi kalau membicarakan orang lain kan itu perbuatan dosa, gitu ya. Saya lupa Imam Asyirazi atau siapa itu ya. Imam Asyirazi itu penulis kitab Al-Muhadzab ya, yang kemudian disyarahkan kitab Al-Muhadzab itu oleh Imam An-Nawawi ya, yang menulis syarah daripada Sahih Muslim, penulis Riyadhus Shalihin dan sebagainya, Azkar An-Nawawi. Wa ahabbul biqa'i ilaihi, dan tempat yang terbaik itu adalah masjid. Makanya alhamdulillah banyak orang yang sekarang berlomba untuk bikin masjid ya. Saya melihat dulu zaman Presiden Soeharto itu sangat bagus sekali ya, dengan program Masjid Amal Bakti Pancasila. Masya Allah, hebat betul Pak Harto jasanya. Di tempat-tempat terpencil dan sebagainya dibuatkan masjidnya. Ini kalau nggak salah awalnya dari Pancasila juga ya. Karena dulu tahun berapa gitu, tahun saya, Pak Haji Nandang, Pak Haji siapa ya? Saroso ya, Saroso, Ustadz Hasanuddin, kemudian Pak Haji Samhudi sama Mas Mugi, ya Ustadz Hasanuddin ya, Mas Mugi itu berangkat untuk termasuk mencairkan dana ini, termasuk yang dari PLN dan sebagainya, karena dia dulu awalnya TK, TK Permata Ibu. Ini alhamdulillah terus jadi dan terus diperbaiki, direnovasi oleh pengurus masjid yang sekarang ini ya. Dari apa namanya yang berangkat saat itu, yang tinggal berarti tinggal saya sama Mas Mugi. Pak Haji Suroso udah nggak ada, Pak Haji Nandang udah nggak ada, Ustadz Hasanuddin udah nggak ada, kemudian Mas Haji Samhudi nggak ada, tinggal saya sama Mas Mugi nih ya. Ya alhamdulillah. Gitu. Dulu kan masjid kita kecil ya, Nurul Amal, sebelah sininya apa namanya, alhamdulillah oleh pengurus selanjutnya bisa menjadi seperti ini. Mudah-mudahan yang sudah meninggal dunia senantiasa mendapatkan curahan maghfirah, rahmat di dalam kuburnya, sehingga dijadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah. Dan pengurus yang masih hidup saat ini mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan semua apa yang dilakukan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu merupakan rumahnya semua orang yang bertakwa ya. Jadi enggak melihat apakah dia dari ormas A atau ormas B ya, ormas C, atau dari yang ini itu dan sebagainya. Pokoknya masuk ke masjid itu adalah baitu kulli taqiyyin,
Cuman kan dulu ada kelompok tertentu kalau masjidnya dimasukin suka dilap itu dulu ya. Masih begitu nggak itu? Masih ya. Gitu. Di apa namanya? Saya dulu pernah ada acara di apa namanya pusat LDII yang ada di dekat monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya itu ya, ke kanan dikit. Ternyata ketua LDII-nya di sana waktu itu adalah mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen, dulu masih Mayor Jenderal Polisi Nur Faizi. Barangkali masih ingat ada ya, tahun berapa itu saya lupa gitu ya. Itu waktu itu dalam rangka MUI merangkul LDII ya gitu. Jadi sama MUI itu diajak dialog, diskusi dan sebagainya. Ya ternyata lambat laun mereka menerima gitu ya. Gitu. Tapi saya nggak tahu selanjutnya karena saya udah nggak ikut terlibat lagi. Gitu. Nah, makanya saudara sekalian, kalau lihat perkembangan ya masjid itu luar biasa sekarang. Banyak sekarang orang belajar dibanding ke apa Jogokarian ya, Jogokarian dan sebagainya gitu. Bagus manajemen masjidnya. Kemudian masjidnya itu dijadikan wakaf bergulir, ada apa namanya bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dengan tujuan-tujuan yang baik, nggak apa-apa gitu ya. Untuk kemaslahatan keseluruhannya. Dulu saya pernah mengusulkan ketika saya banyak ditugasi di daerah Jakarta Pusat, kemudian banyak saat itu mulai ramai adanya wakaf bergulir dan sebagainya, masjid dijadikan bagian daripada bangkitnya ekonomi umat ya. Dulu saya ketika rapat tahun berapa itu Masjid Al-Makmur, saya mengusulkan sebelah Masjid Al-Makmur kan mau dijual tanah itu. Tanah mau dijual yang lumayan luas lah saat itu. Kemudian saya bilang, ini nanti kalau kita beli, jadi ekonominya ini buat kesejahteraan masjid gitu dan yang lain-lain. Nanti tempat kita ini kan dekat dengan pasar, orang bisa parkir motor dan sebagainya gitu. Tapi usulan saya itu tidak disepakati oleh pengurus saat itu. Pengurus lebih cenderung mengganti ubin keramik yang warna hijau ke ubin yang sekarang ini. Ternyata biaya mengganti ubin lantai itu, lantai bawah saja biayanya sama dengan beli tanah di sebelah gitu. Akhirnya kata Prof. Aceng Rahmat waktu itu, benar kata Ustadz Saifullah, mendingan kita beli lahan, kita punya lahan luas gitu.
Tapi dulu usulan saya nggak disepakati gitu ya. Mereka lebih cenderung ganti lantai hijau menjadi marmer yang sekarang. Tapi biayanya itu sama dengan beli tanah di sebelah. Padahal saat itu yang jual tanah untuk masjid boleh dibayar dengan beberapa kali bayar gitu. Kan bisa aja dilelang di masyarakat ya, yang mengasih setengah meter, semeter dan sebagainya. Kata yang mau jual dipersilakan gitu. Tapi waktu itu usulan saya ditolak. Nah ya akhirnya sekarang tanahnya udah punya pihak lain, susah, nggak bisa dibeli lagi gitu. Padahal kalau punya itu, Masya Allah, parkiran motor aja itu. Nah, kalau orang parkir di situ isinya belanja, ya suaminya bisa etikaf, bisa sholat duha dan sebagainya gitu. Tapi sekarang ditawari lagi iseng-iseng, udah kagak dijual. Nah, udah pihak lain gitu ya. Ya akhirnya posisi kita ya udah seperti itu aja, nggak ada halaman yang padahal ke sebelahnya itu luas waktu itu halaman. Iya. Kenapa? Iya. Nah ini masjid itu adalah baitu kulli taqiyin, rumahnya orang-orang yang bertakwa. Jadi nggak ada pandang bulu, silakan orang yang mau beribadah, orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah dipersilahkan. Tetapi karena kondisi belakangan ini sudah banyak terjadi kejahatan-kejahatan, maka tempat-tempat tertentu yang harus dikunci, yang lainnya silakan gitu. Itu masjid sekarang kotak amalnya pada hilang. Bener ya, itu ada musola besar sebelah Pancong, tahu Pancong? Bulak itu di kotaknya itu dibobol. Kesanaan sedikit ada Masjid Nurul Huda ya, Ghairu Jami. Itu kotaknya dibobol juga. Sebelahan sana lagi ada namanya Masjid Al-Ihya. Sama juga berkali-kali. Termasuk Darul Hakim, musola Darul Hakim dekat Matlengket depan itu berapa kali dulu ya. Kayaknya ngambil kotak amal itu lebih gampang karena orang nggak curiga ya. Nah, makanya yang tempat-tempat yang kira-kira bakal memancing pihak-pihak yang akan berbuat tidak baik, yaitu dikunci. Nah, tempat yang aman silakan orang mau sholat di tempat yang aman. Kayak kita kan ada pinggiran-pinggiran dah, di bawah ada teras-teras, itu aman. Yang kira-kira ada barang-barang ya ditutup gitu. Dan kita tidak menghalangi orang yang mau ibadah. Makanya masjid-masjid biasanya terus bila waktu sholat sudah selesai, tetap mereka bisa masuk sholat, tapi tidak di bagian dalam, di bagian emperannya, gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena rumah dari setiap orang yang bertakwa. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil imani. Bila kalian melihat seseorang yang biasa ke masjid,
maka saksikanlah bahwa orang itu daripada orang yang min ahlil iman. Ya, kita lihat si A biasa ke masjid, sholatnya berjamaah, masya Allah itu ya. Jadi kita saksikan dia sebagai ahlul iman. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, biasanya kalau orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia yang bikin masjid jadi makmur. Ya, kita nggak boleh menyepelekan peran orang di situ. Ya, termasuk makmurnya masjid itu dengan merbot juga itu. Kalau kagak ada merbot, ya nggak ada yang nyalahin speakernya, baca Al-Qur'annya dan sebagainya. Itu merbot dari bahasa Arab, maknanya marbut. Ya, marbut itu orang yang hatinya terikat dengan masjid. Ya, hatinya selalu terikat dengan masjid. Ketika pergi kemana-mana, ya Allah, masjid, ya Allah, masjid. Gitu, ingat ke masjid. Nanti sholat jamaah gimana? Makanya akhirnya yang bagus itu digunakan buat orang yang ngurus masjid, dibilang dengan merbot. Ya, alhamdulillah di tempat kita juga banyak ya disiapkan yang semacam ini. Wa'addahu alaihi salamu bis sab'atil ladina yudhilluhumullahu bidhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghitungnya dalam kelompok yang 7 yang Allah akan lindungi ya nanti dengan lindungan arasnya di hari yang tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah ya. Nanti orang itu akan dinaungi oleh Allah, dilindungi dengan lindungan aras. Kan ada 7 ya. Di antaranya pemimpin yang adil, ya kan ada 7 kelompok yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Di antaranya adalah pemimpin yang adil, kemudian juga seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid, ya. Kemudian yang berikutnya ada orang yang bersahabat ya dengan dasar cintanya karena Allah dan berpisahnya juga dengan karena Allah. Karena orang kalau bersahabat bukan karena Allah itu ada kepentingan sesaat. Ketika mereka butuh mendongkrak suara, kira-kira figur siapa nih yang bisa kita jadikan sahabat? Ketika suaranya udah terdongkrak, pada momen tertentu udah kagak lagi bersahabat,
malah ikut orang yang menjegal. Nah, itu bukan karena Allah, ya. Kemudian diantaranya seorang laki-laki yang masuk kelompok yang 7 yang diajak berzina oleh wanita cantik rupawan, tetapi dia tidak melayaninya karena dia takut kepada Allah. Jadi ada sekitar 7 kelompok itu ya. Saya lupa yang sisanya itu ya. Nah, ini termasuk juga orang yang ikut memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Faqala rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Kemudian juga dijelaskan seseorang ya yang hatinya itu terkait dengan masjid, bila dia keluar meninggalkan masjid ya hatta ya'uda, sampai dia kembali balik lagi tenang. Tetapi saudara sekalian, kita juga enggak boleh berlama-lama di masjid sehingga kita mengabaikan hak, ya. Ada orang yang ditegur oleh Nabi, ada orang yang ditegur oleh sahabat Umar dan sebagainya karena dia berlama-lama di masjid iktikaf, sehingga dia mengabaikan keluarganya yang mestinya dia ikhtiar berusaha untuk mencari ma'isyah, mencari nafkah untuk menafkahi istri, anak, tapi dia nggak lakukan. Dari mulai subuh dia di masjid, pulang-pulang masjid pintunya dikunci malam, ya, sehingga anaknya keleleran, ya. Kemudian juga istrinya, kan istri punya hak, ya, istri punya hak, gitu. Walakin alaika halal julusi bihi bil adabi wal ihtirami wal imsaki an fudulil kalami. Namun ya, biasakan ketika duduk ya di dalam masjid itu bil adabi, duduknya dengan adab, dengan etika, ya. Wal ihtirami, ya, dengan penuh penghormatan, ya. Wal imsaki an fudulil kalami, dan menahan diri dari banyak bicara. Fadlan, apalagi anil mahduri minhu al haramu, ya, apalagi ya dari hal-hal yang dikhawatirkan pembicaraan itu adalah pembicaraan yang haram. Jadi ketika kita duduk iktikaf di masjid itu harus diperhatikan. Walaupun orang yang iktikaf boleh rebahan, ya, boleh. Ya, jadi etikanya jangan angkat kaki. Angkat kaki boleh, tapi sesuatu tertentu harus tertutup. Jangan angkat kaki sesuatu tersebutnya terlihat enggak, gitu ya. Udah bisa dipanjangin, ya. Ya, rawan. Itu domainnya, itu domain rawan. Fa in bada lakat tahaddusu bi syai'in, ya.
min umurid dunya pamruz ila kharijil masjidi. Jika ya nampak bagimu pembicaraan itu mengandung urusan dunia, fabruz ila kharijil masjidi, maka menyingkir untuk bicaranya di luar masjid. Kalau ada omongan-omongan ini yang dijelaskan di sini, jangan di sini. Kita ngobrolnya di apa namanya, di luaran, di emperan yang tidak masuk kategori masjid. Gitu, ya. Itu ihtiram ya. Tapi sekali lagi ini kalau duduknya kondisi kurang sehat, ya nggak ada masalah, ya dia kagak bisa duduk begini, ya bisanya seperti ini nggak apa-apa, ya nggak haram. Cuman kalau emang bisa itu diperhatikan ya duduknya. Tapi kalau kondisinya ada hal-hal yang tidak bisa, nggak apa-apa. Lonjoran boleh, angkat kaki boleh, ya nggak ada masalah gitu. Kalau memang kondisi tertentu, kan kadang-kadang ada orang yang naik itu kakinya sakit sampai di atas, ya nggak bisa itu ya. Kan kondisi fisik orang beda-beda. Ya. Tapi nggak haram, etikanya gitu ya, etikanya seperti itu. Wala tashtaghil bil masjidi illa bil ibadati faqat. Dan jangan engkau melakukan sesuatu ya di dalam masjid kecuali ibadah saja. Tapi kalau kita memang harus melakukan sesuatu, nggak apa-apa ya. Misalnya kita melihat ada kebocoran, ya kita jalan panggil tukang nih yang ini nih, ya ini ada kerusakan misal ini nggak apa-apa. Ini sound systemnya nih kurang bagus, ini nggak apa-apa gitu. Kan ada masjid yang kalau kita khutbah leher hampir pada keluar uratnya. Di dalam enggak kedengeran, tapi di luar speakernya kenceng. Kalau ini kan enak, saya ngomong enggak keluar tenaga, ini enak gitu ya. Ya kalau di tempat tertentu ada yang masjid suara keluarnya kenceng, jamaahnya enggak kedengeran di dalam. Kalau ini enak gitu ya, gitu. Bagus ya. Li'annahu la yubna illa liyu'badallahu bihi. Kenapa? Karena masjid itu tidak dibangun kecuali tujuannya adalah tempat beribadah. Tapi sekarang boleh saja digunakan buat yang lain-lain, buat maslahat. Ya, dulu Masjid Klender itu zaman perjuangan, banyak cerita orang-orang tua kita seringkali untuk menyerang Belanda, Jepang itu musyawarahnya di situ, nggak apa-apa ya. Kemudian juga banyak tempat-tempat bersejarah seperti itu ya.
Qala Allah Ta'ala fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu ila qawlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Di dalam masjid ya yang Allah perintahkan ya untuk dimuliakannya dan disebutkan di dalamnya itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga firman-Nya yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah akan memberikan rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa ada hisab ya. Wa idza dakhaltal masjida faqaddim rijlakal yumna. Bila Anda masuk ke dalam masjid, gunakanlah kaki kanan terlebih dahulu. Wa qul bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma ighfirli dhunubi wabtahli abwaba rahmatik. Jadi kalau masuk masjid, tempat-tempat yang baik itu gunakan kaki kanan terlebih dahulu, berlawanan dengan masuk ke tempat-tempat yang tidak baik, termasuk ke WC dan sebagainya. Ini etikanya, sunnahnya. Tapi kalau kita lupa ya kagak apa-apa ya. Kan kadang-kadang kita lupa juga tuh langkah gitu ya. Gak apa-apa. Mau naik ke mimbar ketika khutbah, sunnahnya juga kaki kanan terlebih dahulu. Tapi kalau orangnya lupa, ya sudah. Tapi bagusnya kalau kita jalani dapat pahala, dinilai ibadah. Nah, baca doanya tuh ya. Bismillah ya. Wassalatu ala rasulillah. Allahumma ighfirli dhunubi wabtahli abwaba rahmati. Kadang ada orang yang baca, kadang ada orang yang enggak baca. Termasuk di hari Jumat itu ada malaikat yang catat itu. Ketika orang datang sholat Jumat, ada malaikat catat, dicatat tuh si A masuknya kisaran jam sekian, si B masuknya kisaran jam sekian. Nanti ada ganjaran lagi tuh ya, yang kata Nabi, marraha bisa'atil ula faka'annama qarraba badanah, wa marraha bisa'atis saniyah faka'annama qarraba baqarah, wa marraha bisa'atis salisah faka'annama qarraba kabshan aqrana, wa marraha bisa'atir rabi'ah faka'annama qarraba dujajah, wa marraha bisa'atil khamisah faka'annama qarraba bayda. Jadi nanti waktu subuh sudah habis ya, kemudian dihitung sampai waktu zuhur. Antara selesainya waktu subuh, habisnya waktu subuh ke waktu zuhur itu berapa jam? Lalu dibagi 5 ya, dibagi 5. Maka kalau yang datang pertama seolah-olah dia bertakarrub kepada Allah 1 ekor onta. Ya.
Kalau datang jam yang kedua, seolah-olah taqarrubnya 1 ekor sapi. Jamnya yang ketiga, seolah-olah taqarrubnya 1 ekor kambing kibas yang bertanduk, kabsan akrona, kibas yang bertanduk. Itu kornun, itu tanduk. Makanya ada dulu pejuang hebat ya yang menggunakan topi dan topinya itu bertanduk, namanya Iskandar. Karena dia pakai itu, orang lebih kenal Iskandar Zulkarnain, ya, orang besar ya. Nah, kalau yang datang jamnya jam yang keempat, seolah-olah dia taqarrub kepada Allah 1 ekor ayam jantan. Kalau jam yang kelima, seolah-olah taqarrub pada Allah itu 1 ekor telur. Nah, jadi sodakonya telur itu. Jam berapa dah itu? Tinggal Ustadz Agus dah hitung tuh ya. Habis waktu subuh jam berapa, sampai ke waktu zuhur jam berapa, di berapa jam dibagi 5 gitu ya. Itu ada malaikat yang catat tuh ya. Misalnya si A datang ke Masjid Nurul Amal jam 9, si B jam 8 dan sebagainya gitu. Saya dulu ingat saya diledekin sama bapak saya ya. Itu ada orang Tanah Koja namanya Baba Haji Nuh ya, orang Haji Nuh itu orang Tanah Koja, lewat pagi-pagi jam 8 lewat, udah berjalan ke Masjid Klender gitu. Kata bapak saya, lihat tuh Haji Nuh udah datang ke masjid untuk sholat hari Jumat. Lalu begitu ya gitu ya. Gak apa-apa, jawab aja, takut ada order. Kalau dipanggil sama Pak Prabowo melalui Mayor Teddy, ya angkat aja. Kata Mayor Teddy, dipanggil sama Pak Prabowo masih ada jatah wakil menteri. Ya Allah, begitu ya jamaah sekalian. Wala tajlis hatta tusalli rak'ataini, dan jangan kamu duduk ya kecuali setelah sholat sunat 2 rakaat. Nah, itu sholat sunat tahiyatan masjid, ada pahalanya lagi tuh ya. Jangan langsung duduk. Kalau ada orang yang tidak lakukan itu, dia harus baca kafaratul majlis, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Kayak orang lagi baca Quran duduk, misalnya kayak Pak Juen gitu ya, duduk baca ayat Quran mengandung ayat-ayat sajadah tetapi tidak sujud tilawah, maka disunnahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Termasuk misalnya ada orang tahlilan diawali dengan khatmul Quran, misal itu setelah Yasin ada khatmul Quran, ketika dia bacanya dari wadduha atau walaili, kan ketemu nanti bagian ayat sajadah, wasjud
waqtarib. Nah itu sunnah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Ada lagi yang apa tuh? Yang ketika di bacaan kisah maulid itu ya apa bacanya itu? Saya lupa tuh. Yang saya lupa dah. Nah begitu ya, disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Fa illam tatamakkan minas sholati fakul arba'a marratin. Ini ada nih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini ada diajarin ya. Jadi misalnya mohon maaf bapak-bapak, kita datang ke Masjid Nurul Amal pada saat acara maulid, kemudian sudah dibacakan apa, kita mau sholat sunat tahiyatul masjid, enggak memungkinkan karena kondisi, sudah duduk, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Kan kita sering kali mengalami hal semacam itu ya. Nah nanti besok maulid tanggal berapa Ustaz Agus? 24 November ya. Misalnya kita datang nih terlambat nih, sudah acara sudah berlangsung, bacaan ini itu dan duduk sudah diatur, kita sudah tidak mungkin bisa sholat sunat tahiyatul masjid, udah bacanya ini nih. Nah, ya ini diajarin. Jadi ada solusi, pahalanya kagak hilang ya. Wa idza kharajta minhu wallahu a'lam bissawab. Nah, kalau keluar dari masjid apa yang dibaca nanti ya. Mudah-mudahan bagian-bagian ini ada manfaatnya buat kita bersama ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.